Oleh sebab itu, fatwa itu karena masih pendapat dan itu bisa berbeda satu sama lain, kalau belum diputuskan oleh negara, itu tidak mengikat. Dalilnya begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan hakim dan pemerintah itu menyelesaikan perbedaan antar pemberi fatwa. Ambil satu kalau sudah ada vonis. Gitu. Akan beda ketika saat membawa bendera bertulisan sesuatu dengan gembira, dengan senang, tetapi ada yang sambil memaki-maki, itu kan beda pasti, mensreanya beda gitu. Nah yang begitu-gitu yang harus diurus dengan benar gitu. Tetapi hal-hal lain yang kecil-kecil, kalau saya kembalikan aja. Dengan pesimis terus, Mas Indiarto, mari kita yang bagus-bagus nih kita rawat, kita kembangkan gitu. Pokoknya harus dibentuk satu gerakan nasional untuk mensosialisasikan lagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar di tengah-tengah masyarakat. Di hukum diombang-ambingkan oleh perkembangan politik. Pak Mahfud, salah satu hal yang kita saksikan begitu gegap gempitanya pada taruhlah 3 atau 4 bulan terakhir. Salah satunya adalah karena fatwa MUI berkaitan dengan penistaan agama. Menurut Anda, apakah sebesar itu pengaruh MUI yang kemudian bisa mengubah jalannya kondisi masyarakat? Menurut Anda, apa sih pengaruh fatwa MUI? Begini, fatwa MUI itu sampai hari ini udah ribuan, sekurang-kurangnya ratusan lah, mendekati 1000. Tapi kan tidak pernah ribut sejak dulu. Ya. Ini karena situasi aja sebenarnya, kan seperti saya katakan tadi, ini ngikuti soal-soal politik yang sedang panas ini, gitu kan. Jadi sebenarnya fatwa itu biasa saja, dan fatwa itu sifatnya tidak mengikat. Tidak harus diikuti. Tidak bisa. Memang ulama yang memutuskan. Iya, berdasarkan penelitian, diskusi yang sangat dalam. Fatwa itu adalah legal opinion, pendapat. Oleh sebab itu setiap ulama bisa berbeda-beda. Maka di Islam Anda kenal ada fatwanya Imam Hanafi, fatwanya Imam Hambali, Syafi'i, itu beda-beda dalam kasus yang sama. Di Indonesia saja sekarang fatwa Muhammadiyah, NU dan MUI itu berbeda-beda. Dalam urusan bunga bank beda, dalam urusan presiden perempuan beda gitu, dalam urusan hari Natal beda. Karena apa? Karena fatwa itu hanya pendapat hukum, tidak mengikat. Sama dengan fatwa Mahkamah Agung. Jangan dikira wah ini Mahkamah Agung yang berfatwa, tidak harus diikuti. Tetapi diikuti boleh. Saya tidak bisa mengerti nih, karena pandangan saya namanya MUI lembaga besar, ulama banyak. MA lembaga besar, hakim-hakim agung isinya. Iya, memang nggak boleh. Kalau Mahkamah Agung itu yang boleh diikuti vonis, bukan fatwa. Kalau fatwa itu kan permintaan, ini ada begini, gimana baiknya? Begini, tapi kalau nanti ada perkara lalu divonis beda, vonis yang berlaku, bukan fatwa. Gitu. Nah, kalau di dalam Islam sendiri, fatwa itu juga selalu dihindari oleh para ulama yang soleh-soleh itu. Karena apa? Karena hanya pendapat hukum dan takut salah. Misalnya ada orang datang, Pak Indiarto tolong dong saya diberi fatwa ini. Pak Indiarto nyuruh saya ke Pak Mahfud aja. Itu saya nyuruh nyuruh lagi sampai 20 orang balik ke Pak Indiarto lagi. Itu kisah lahirnya fatwa-fatwa itu. Oleh sebab itu apa ini artinya? Tidak mengikat. Gitu. Tidak mengikat. Nah, sekarang itu orang lagi mencari alat pemicu untuk bergerak bersama-sama, ketemulah di majelis ulama itu fatwanya, lalu muncul gerakan nasional pembela fatwa. Coba majelis ulama bilang aja, saya enggak perlu pembela, kamu enggak usah bergerak gitu. Kenapa sih kalau bilang gitu aja? Biar enggak ribut. Bisa, karena fatwa itu bukan hukum. Sekali lagi fatwa itu bukan hukum. Dalilnya apa Pak Mahfud ngomong seperti ini, bahwa fatwa itu bukan hukum? Fatwa itu bukan hukum, ya sudah prinsip umum di dalamnya. Begini, yang dikatakan hukum itu satu, kalau aturan abstraknya itu undang-undang. Kalau dalam Islam namanya al-qanun, ditetapkan oleh negara, Negara itu dalam menetapkan aturan, itu legislatif, kemudian menetapkan vonis, itu yudikatif. Nah, oleh sebab itu, fatwa itu karena masih pendapat, dan itu bisa berbeda satu sama lain, kalau belum diputuskan oleh negara, itu tidak mengikat. Dalilnya begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan hakim
dan pemerintah itu menyelesaikan perbedaan antar pemberi fatwa. Ambil satu kalau sudah ada vonis. Gitu. Nah, itu dalilnya kalau di dalam hukum Islam. Nah, di dalam hukum nasional juga begitu, Mas. Di dalam hukum nasional itu ada pedoman bertingkah laku yang disebut norma. Nah, norma itu ada norma agama. Saya beragama Islam, saya punya norma agama, wajib sholat, wajib zakat, tidak boleh makan babi. Tapi kalau saya makan babi kan tidak bisa dihukum oleh negara. Karena ini hanya norma agama. Norma kesopanan. Saya duduk di atas, nih teman-teman duduk di bawah, ini kan tidak sopan. Tetapi kan tidak ada hukumannya, karena ini bukan hukum. Itu hanya norma kesopanan. Dan seterusnya. Sehingga segala sesuatu dari norma itu baru mengikat dan dipaksakan oleh negara kalau sudah ditetapkan menjadi hukum. Nah, fatwa itu sejauh belum ditetapkan jadi hukum tidak mengikat. Fatwa Majelis Ulama itu tidak mengikat. Kalau belum dijadikan isi undang-undang atau isi perda atau perpres pemberlakuannya untuk satu hal. Oleh sebab itu, apakah Majelis Ulama itu fatwanya tidak mengikat? Ada yang mengikat. Misalnya apa? Misalnya hukum perkawinan. Itu kan sudah jadi undang-undang hukum perkawinan, bahwa hukum itu dilakukan secara sah kalau dilakukan menurut agama masing-masing. Itu jadi fatwa Majelis Ulama di situ bisa jadi hukum. Tentang Ulama belum jadi undang-undang. Nggak bisa. Seperti yang paling gampang, Anda orang Islam tidak mau naik haji, nggak apa-apa, karena haji itu kewajiban agama. Dan belum ada yang mewajibkan undang-undang itu haji wajib. Tapi ada undang-undang haji. Bukan untuk mewajibkan orang naik haji. Untuk apa? Untuk melindungi orang yang mau naik haji. Kalau yang tidak mau naik, tidak apa-apa. Tapi dosa, kan gitu. Hukum tidak bisa memaksa. Jika MUI, namanya Majelis Ulama, artinya mereka yang sudah memiliki tingkat kerohanian sangat tinggi, pengetahuan tentang agama sangat tinggi, yang sudah berpendapat, bukankah memang seharusnya didengarkan oleh umat? Ya didengarkan dan perlu diikuti. Tetapi seumpama tidak mengikuti itu tidak wajib. Karena misalnya fatwa MUI yang terakhir itu tentang Natal, itu fatwanya MUI. Tapi fatwa lembaga lain kan tidak begitu. NU misalnya tidak mengatakan itu haram, dihindari aja misalnya. Itu kan beda-beda. Dan itu tidak ada yang mengikat. Itulah sebabnya saya katakan fatwa itu, saya suka terhadap fatwa, senang, itu penting dan bagus. Tetapi kalau mau ditegakkan oleh aparat penegak hukum itu tidak boleh sebelum dia jadi undang-undang. Ada yang mengatakan, loh Pak, agama itu kan sumber hukum. Iya, agama itu sumber hukum, tapi sumber hukum agama itu bukan hanya Islam. Kristen juga sumber hukum nasional. Hindu yang berhukum nasional, lalu dieklektik namanya, dieklektisasikan, diolah sumber-sumber itu, lalu keluarlah hukum nasionalnya. Itulah yang mengikat. Yang ini, yang sebagai sumber-sumber material ini belum mengikat sebelum dijadikan undang-undang. Itu juga dulu yang ribut. Wah, Islam itu kan sumber hukum. Iya dong, tapi kan bukan hanya Islam yang sumber hukum, tuh adat juga sumber hukum. Di mana seharusnya umat, publik ketika ada sebuah fatwa yang kalau kemudian kita melihat dengan lebih jernih, ini bisa menimbulkan perbedaan yang sangat fundamental di masyarakat. Contohnya kemarin fatwa MUI itu. Diikuti secara pribadi aja, secara personal. Oleh sebab itu dikatakan di dalam hukum itu ada sanksi atau hukuman itu yang sifatnya heteronom, ada yang otonom. Kalau heteronom itu artinya sanksi itu dipaksakan oleh negara. Misalnya Anda ditangkap, dipenjarakan karena melanggar yang sudah diundangkan. Tapi kalau sanksi otonom itu sanksi yang datang dari hati. Anda kok makan babi padahal Islam. Nah itu Anda merasa berdosa, itu sanksi otonom namanya. Malu didengar orang. Anda kok tidak puasa gitu siang-siang. Siapa yang menghukum orang tidak puasa? Itu bukan undang-undang. Tetapi kan malu, aduh aku dilihat temen nih makan gitu kan. Itu namanya sanksi otonom. Itu di dalam hukum sudah dipelajari semua yang begitu-begitu. Tetapi sekarang orang ini sering mencampur adukkan antara hukum dan yang bukan hukum. Banyak juga ketika saya berpendapat begini, Pak Mahfud itu orang Islam apa kok bilang hukum Islam tidak berlaku? Memang tidak berlaku di sini hukum Islam. Yang berlaku hukum nasional. Hukum Islamnya berlaku bagi kita pribadi aja. Gitu. Ditaati secara personal. Jangan dipaksakan ke publik gitu. Misalnya Anda mau sholat, mau tidak, itu kan urusan saya gitu. Saya tidak sholat, tidak ada yang bisa menghukum saya meskipun itu hukum. Jangan pesimis terus, Mas Indiarto. Mari kita yang bagus-bagus nih kita rawat.